Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Selamat malam. Mari kita awali ibadah kelima perayaan 10 malam pada malam hari ini dengan mengangkat satu pujian sajeke. Kerajaan surga yang mulia ya Bapa. Terima kasih ya Yesus karena Engkau sudah mengumpulkan kami kerabat satu rumah ya Bapa untuk merayakan malam kelima untuk memperingati hari Pentakosta ya Yesus. Ya Bapa, kiranya Engkau berkati ibadah pada malam hari ini dari awal pertengahan hingga akhir ya Yesus. Kiranya Engkau hadir turut di dalam hati kami masing-masing Bapa. Terima kasih ya Yesus, terima kasih hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian Ku Mau Cinta Yesus. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Kita pujikan dari awal, ku mau cinta Yesus.
Kepada pembawa firman, kami silakan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita akan bersama-sama menerima berkat firman Tuhan pada ibadah 10 malam, dan ini hari yang kelima. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Roma pasal yang kelima ayat 5-8. Demikian firman Tuhan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yang berbahagia adalah setiap kita yang menghidupi firman ini dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu karena kasih Tuhan, sehingga pada hari yang kelima ini Tuhan, kami bersama-sama berdoa, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu memberikan kami pengertian dan menerjemahkan banyak hal tentang firman-Mu, supaya kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, Tuhan yang akan menuntun dan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita masuk pada hari yang kelima. 10 malam kita berdoa, dan hari Minggu besok kita akan tanggal 31. Kita akan memperingati Pentakosta, turunnya Roh Kudus yang dijanjikan oleh Allah itu. Nah, saat ini kita akan belajar kitab Roma pasal 5 ayat 5-8, dan saya akan memberikan tema keadaan hidup dalam kasih Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita bicara tentang kekuatan kasih Allah kepada manusia, ini tak terbantahkan oleh apapun. Sudah terbukti, dan kehidupan manusia menjadi sungguh berarti ketika Allah mencurahkan kasih-Nya. Manusia diselamatkan dari maut, manusia lepas dari perbudakan dosa, manusia menjadi sahabat Allah karena adanya pendamaian. Rasul Paulus memberi pengertian begitu sungguh indah kasih Allah itu dalam hidup orang percaya. Keadaan yang diubahkan, kehidupan yang penuh arti, kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Keadaan hidup dalam kasih Tuhan kita bisa temukan dalam kasih-Nya kepada kita melalui yang pertama, pengharapan yang tidak mempermalukan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
kalau saya mengatakan bahwa pengharapan yang tidak mempermalukan, ini menjadikan hal yang penting yang perlu kita ketahui. Bagaimana ketika Rasul Paulus memberikan pengertian kepada jemaat di Roma tentang pengharapan ini. Kuat dalam iman, tidak akan dipermalukan baik dalam kesengsaraan, ketekunan, tahan uji, dan pengharapan. Walaupun terkadang ini menjadi bahan ejekan bagi mereka yang belum mengenal Allah. Dimensi ini mampu dipahami dalam level mengenali kasih Allah lebih dalam. Kalau saya membaca Roma 5 ayat 5 dan 6 demikian. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan Allah. Pemahaman ini oleh karena kuasa Roh Kudus yang diam di dalam hati kita. Kedewasaan rohani yang Paulus maksudkan dihasilkan dari kesetiaan. Kasih itu tercurah bagi yang lemah, yang berdosa. Bahkan Paulus menulis orang-orang durhaka. Kata berasal dari kata asebes. Kalau saya membaca di dalam kitab Roma pasal yang ke-4 ayat 5 demikian. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Memang kalau kita baca dalam konteks kitab Roma, ini sering banyak berbicara tentang iman. Karena memang tema daripada kitab Roma ini adalah dibenarkan oleh karena iman. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, keadaan hidup dalam kasih Tuhan tadi yang pertama melalui pengharapan yang tidak mempermalukan, dan yang kedua kuasa kasih yang terlampau besar. Saya akan membaca Roma pasal 5 ayat 7 sampai 8. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Tak bisa dibandingkan oleh apapun kasih Allah kepada manusia. Kita melihat dalam ayat 7 pasal yang kelima tadi, kitab Roma ini ada kata benar dan baik. Dalam terjemahan sederhana, orang disebut baik pasti akan menolong, sedangkan orang benar hanya bersikap adil dan tidak merugikan orang lain. Kata baik bisa berarti penolong atau sponsor kalau dalam konteks kitab Roma ini. Kasih Allah diberikan kepada kita bahkan ketika kita masih dalam keadaan berdosa. Kalau saya membaca ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jemaat yang dikasih Tuhan, kehidupan atau keadaan hidup dalam kasih Tuhan ini sungguh nyata di dalam kehidupan kita hari ini.
kehidupan orang percaya, kehidupan orang-orang yang dulu atau lebih dulu percaya kepada Tuhan. Ketika Tuhan memberikan pengharapan yang tidak mempermalukan. Dan yang kedua, kuasa kasih yang terlampau besar bagi kita, orang-orang yang sudah diselamatkan. Kiranya apa yang sudah menjadi karya Allah bagi hidup kita, kita pertanggungjawabkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Supaya apa? Supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Dan kasih setia Tuhan kiranya ada pada kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan menutup ibadah ini dengan doa. Kita akan berdoa dan saya akan membawakannya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus karena kebaikan Tuhan. Kau Allah yang melimpahkan kasih-Mu dan mencurahkan kasih-Mu. Bahkan pengharapan itu selalu ada bagi kami. Dan pengharapan itu tidak akan pernah hilang bagi kami. Kami menyerahkan seutuhnya keberadaan jemaat Tuhan. Kami yakin percaya bahwa Tuhan akan selalu menjaga dan menyertai. Karena Engkau selalu ada bagi kami. Dan Engkau akan memberikan setiap apa yang kami perlukan tepat pada waktu ketika kami memerlukan. Kalaupun saat ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kiranya Allah yang akan memeteraikan dalam hati kami. Supaya apa yang kami dengar, apa yang kami terima, dan apa yang kami bisa tangkap malam hari ini, bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami akan menutup ibadah ini, dan kami serahkan hidup kami ke tangan kuasa-Mu. Kami yakin percaya berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dari Roh-Mu yang kudus memberkati kami dari malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu.